Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Raffi, NIM 2200018452. Akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai peraturan dan regulasi di bidang IT. Pertama ada abstrak. Teknologi informasi atau IT telah menjadi elemen utama dalam berbagai aspek kehidupan modern untuk memastikan penggunaan tetap bertanggung jawab dan etis. Peraturan dan regulasi di bidang IT dirancang untuk melindungi hak individu, keamanan data, dan menjaga tata kelola teknologi yang baik. Makalah ini mengulas peraturan utama di bidang IT, implementasi di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Lalu pendahuluan. Dalam era digital, teknologi informasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga pendorong utama inovasi di berbagai sektor. Namun perkembangan ini menimbulkan tantangan baru, termasuk ancaman keamanan cyber, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, regulasi di bidang IT diperlukan untuk menciptakan ekosistem teknologi yang aman, etis, dan transparan. Makalah ini bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang regulasi IT dengan fokus pada penerapan di Indonesia. Lalu peraturan utama di bidang IT. 1. Perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022 bertujuan untuk melindungi privasi data masyarakat Indonesia. Aturan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan data pribadi oleh pihak ketiga. Lalu GDPR, General Data Protection Regulation, di Uni Soviet menjadi acuan global yang menekankan transparansi dan kontrol individu terhadap data mereka. Kedua, keamanan cyber. Regulasi mengenai keamanan cyber diatur oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mencegah dan penanganan ancaman cyber termasuk hacking dan malware. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSDE) juga mengatur perlindungan sistem elektronik dari ancaman. Lalu 3. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta melindungi produk digital seperti perangkat lunak, musik, dan video. Penggunaan ilegal perangkat lunak dapat dikenai sanksi hukum. Lalu keempat, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016. Mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan saksi atas kejahatan digital seperti penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. Lalu ada implementasi di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengelola teknologi informasi. Seperti yang pertama, Undang-Undang UU ITE itu mengatur aktivitas online seperti perdagangan elektronik, kontrak digital, dan komunikasi daring. Lalu sanksi dijatuhkan pada pelanggaran seperti hacking, phishing, dan penyebaran konten ilegal. Kedua, ada UU PDP, itu mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendapatkan persetujuan pemilik data dan memastikan data disimpan dengan aman. Lalu yang ketiga, ada peraturan khusus pada sektor publik. Pemerintah mewajibkan data penting seperti data keuangan dan kesehatan untuk disimpan di pusat data lokal sesuai PP nomor 71 tahun 2019. Keempat, ada keamanan jaringan. BSSN mengkoordinasi respon terhadap ancaman cyber nasional melalui platform CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Lalu tantangan dalam implementasinya. Pertama, kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya perlindungan data dan keamanan cyber. Kedua, perkembangan teknologi yang cepat.
regulasi seringkali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Tiga, ketidakpatuhan. Beberapa perusahaan masih mengabaikan aturan, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri. Keempat, serangan cyber yang kompleks. Ancaman cyber terus berkembang, menciptakan kebutuhan akan pendekatan keamanan yang lebih adaptif. Lalu ada peluang dalam penguatan regulasi. Yang pertama, kolaborasi internasional, kerjasama dengan negara lain dalam penanganan kejahatan cyber dapat memperkuat keamanan digital nasional. Kedua, inovasi teknologi, regulasi yang mendukung inovasi dapat mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih aman dan efisien. Ketiga, edukasi publik, kampanye literasi digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi dan keamanan data. Keempat, dukungan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur teknologi seperti pusat data dan jaringan 5G dapat mendukung implementasi regulasi. Sekian makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.